Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kembali bersama saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nanggala Algoro atau yang biasa disingkat KHNA, dan di channel YouTube Sekret Finansial. Kali ini saya akan mengungkapkan hal-hal yang sedang saya lakukan atau hal-hal yang sudah pernah saya terapkan pada orang-orang yang kami bantu. Kami sedang melakukan pendampingan hukum, penanganan suatu masalah. Ada beberapa ya, masalahnya ada pinjol, ada leasing, ada bank konvensional ya, akhirnya bank umum itu. Ada juga perkara sengketa masalah, ada perselisihan, dan ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses-proses kepengurusan. Namun untuk ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan penanganan ataupun pendampingan masalah yang berkaitan dengan pinjol, tapi bukan spesifik bahwa orang ini adalah orang yang menggunakan pinjol karena dirinya sendiri. Penjelasannya gini, saat kami mendampingi ada lebih kurang 11 orang, bahkan lebih ya, dari salah satu wilayah yang mengalami dampak dan penggunaan pinjol yang didasari bukan dari dirinya sendiri. Artinya ada pihak lain yang mendukung dia untuk menggunakan pinjol atau memanfaatkan pinjol. Tapi di tengah perjalanan dan pada saat tertentu dia harus bertanggung jawab sendiri. Gitu loh. Ini menjadi suatu polemik gitu ya. Awalnya seolah-olah si pengguna ini dia akan dibantu oleh orang yang mengatasnamakan dia bisa membantu orang tersebut gitu kan untuk menggunakan pinjol dengan sebaiknya. Tapi ujung-ujungnya ya berdampak-dampak juga karena ada hal yang kosong di tengah, ada sesuatu hal yang tidak diterapkan dengan sebaik mungkin oleh si pihak orang yang berupaya membantunya itu awalnya. Nah, karena juga yang awalnya mau dibantu itu banyak, dan sekarang kalau kita kategorikan, mohon maaf ya, ini kami kategorikan sebagai korban jadinya. Nah, tapi bukan korban pinjol secara khusus. Dia atau mereka nih yang di satu wilayah itu menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan bisa membantu. Artinya ada hal-hal yang seolah-olah dimanfaatkan di situ, gitu ya, dengan alasan dia akan membantu lah atau apa segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya kalau kami rangkum secara khusus, mohon maaf, ini umumnya peranan seseorang yang menjadi joki. Jadi singkatnya kami kategorikan bahwa kelompok orang yang menjadi korban yang di satu wilayah ini dia terjebak dalam pengelolaan data dan dana untuk ataupun berkaitan dengan pinjol oleh oknum joki pinjol. Gitu ya kira-kira. Apa yang kami dampingi? Ya tentu karena masalah utamanya adalah pinjol, kami memberikan edukasi, memberikan pemahaman, menguatkan, dan memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya gitu ya, berkaitan dengan pinjolnya. Nah, artinya penanganan itu, pendampingan itu sama seperti kami mendampingi teman-teman yang terjebak pinjol karena dirinya sendiri. Karena ini ada pihak lain yang berkaitan, kami juga akan menindaklanjuti atau memperkuat pemahaman-pemahaman dan khususnya pendampingan hukumnya si para korban ini. Kenapa? Karena ada pihak lain yang menyalahgunakan data secara langsung. Kalau pinjol, kami kategorikan penyalahgunaan datanya itu satu, mohon maaf, pada saat proses, yang kedua pada saat terjadinya suatu perkara
yang menimbulkan adanya keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat secara umum atas dampak pinjol khususnya pada saat proses penagihan. Nah, itu yang kami pahami dari permasalahan pinjol. Nah, karena ini ada pihak lain yang langsung berkaitan, nah ini juga ada aspek lain yang ataupun ada unsur lain ataupun ada hal lain yang harus kami sikapi, harus kami kami sesuaikan dengan sebaik mungkin atas hak dan kewajiban dari si pihak oknum joki pinjol ini, baik itu secara sederhana ataupun nanti apabila ada hal-hal yang mungkin dikategorikan harus kita tindak lanjut lebih lagi, itu kami akan terapkan juga. Untuk apa? Ini sebetulnya untuk pembelajaran semua masyarakat. Kami dari awal menyampaikan bahwa mohon maaf ya, pinjol itu sesuatu yang dikategorikan akan membahayakan masyarakat apabila masyarakat itu tidak memahami betul-betul mengenai pinjol, apalagi adanya pihak lain yang mengarahkan. Nah, pada saat ada pihak lain yang mengarahkan, ya silakan tanyakan kepada pihak lain yang akan mengarahkan ataupun alasannya membantu lah. Mampu nggak mengendalikan permasalahan pinjolnya di suatu ketika ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai, ada hal-hal yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh baik itu si pengguna datanya atau si orang pengguna pinjolnya, termasuk dari orang yang membantunya itu proses yang harus diterapkan gitu. Artinya pengendalian yang sesuai yang sebenarnya dan berdasarkan rule-nya itu juga harus diterapkan. Tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan bahwa mohon maaf bahwa pinjol masalahnya ABC, penanganannya ABC. Tidak semudah itu, tidak seperti ungkapan-ungkapan yang mungkin mohon maaf juga ya. Orang ke orang, udah tenang aja pinjol ini itu gitu kan. Hukumnya ini itu. Tidak seperti itu juga. Ada beberapa aspek yang harus diterapkan secara sesuai dan ada pihak-pihak yang memang harus mampu menjadi penyeimbang yang dikategorikan sebagai pihak yang betul-betul bisa mumpuni di dalamnya. Bukan hanya sebatas orang yang menyampaikan bahwa tenang saja masalah pinjol ABC, tidak seperti itu. Artinya dalam hal ini ada pihak yang mempunyai kompeten di bidangnya. Itu kira-kira menurut yang saya pahami ya. Artinya gini, kita kasih contoh deh. Saya istilahkan gini. Kita mungkin laki-laki nih umumnya ya mempunyai kemampuan mengutak-atik misalnya sepeda motor. Pada saat sepeda motor rusak, kita mungkin bisa mengutak-atik kerusakannya, memperbaiki kerusakannya. Tapi apakah itu sesuai bisa seperti yang dilakukan oleh montir? Nah, istilahnya seperti itu gitu ya. Montir pasti dia punya kriteria khusus dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan sepeda motor yang rusak itu. Bukan dari pemahaman ataupun pandangan kita orang biasa yang bukan montir, artinya yang bukan ahlinya, bukan bidangnya. Tentu tidak akan menghasilkan hasil yang optimal kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi istilah pemahamannya. Artinya setiap hal apapun memang harus dilakukan dan diterapkan oleh pihak-pihak yang kompeten ataupun orang-orang yang kompeten di bidangnya atau dalam perihal terkait yang sesuai lah. Karena kalau tidak sesuai, sangat besar kemungkinan akan memunculkan masalah-masalah lain ataupun masalah-masalah yang berdampak lainnya. Sehingga keresahan pun tidak hanya pada satu titik masalah awalnya, tapi ada masalah-masalah lain yang juga ternyata itu menjadi suatu keresahan tersendiri bagi orang yang terdampak ataupun yang menjadi pelaku penggunaan khususnya di bidang pinjol ya, berarti dengan masalah pinjolnya gitu kan. Kenapa sih seperti itu? Kita kasih penjelasan sederhananya gini. Orang yang menjadi pengguna pinjol yang diarahkan oleh orang lain di satu wilayah ini gitu ya, mereka satu tidak mempunyai keamanan dari datanya. Yang kedua,
mereka juga tetap terdampak terhadap lingkungan, ataupun data mereka juga tercemar terhadap lingkungan, menjadi keresahan lingkungan juga, baik itu lingkungan keluarga atau lingkungan lingkarannya gitu kan. Ada juga yang sampai ke tempat pekerjaannya, bahkan bidang-bidang kerjaannya terganggu karena adanya masalah pinjol ini. Nah, di sisi lain ada beberapa dana bahkan kategorinya mungkin di kisaran 60-80%, dananya itu dikelola oleh si oknum joki pinjol ini. Ini yang juga merupakan satu kesalahan, kekeliruan. Lawang posisi data, nama dan segala macam adalah milik si orang yang mengajukan, yang punya data. Kenapa dana harus dikelola oleh si oknum joki pinjol itu? Kan gitu ya, gitu. Jadi mereka yang saya kategorikan sebagai korban ini bukan karena permasalahan yang berkaitan dengan pinjolnya secara khusus, tapi ada hal lain yang ternyata dikategorikan yang bersangkutan menjadi korban adanya hal-hal tertentu yang dilakukan oleh joki pinjol, termasuk karena adanya dampak dari pinjol itu. Untuk penjelasan secara khusus dan secara langsung nanti akan saya paparkan, saya akan sampaikan seiring berjalannya waktu. Tapi alhamdulillahnya sudah lebih dari 10 hari kami mendampingi korban ini. Alhamdulillahnya korban-korban ini sudah mulai tenang, lingkungan sekitarnya juga sudah mulai memahami, sudah mengetahui bahwa ini ada betul-betul yang namanya penyalahgunaan data. Tapi untuk proses lebih lanjut kami akan evaluasi terlebih dahulu ya, karena kita juga tidak mau melakukan tindakan yang gegabah. Ikuti terus channel YouTube Sekret Finansial. Di situ ada banyak informasi, pemahaman, pengetahuan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah finansial, ataupun ada pembelajaran khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya. Itu khususnya berkaitan dengan masalah finansial ataupun rule-rule yang ada di materi-materi pemaparan-pemaparan yang disampaikan baik oleh kami sebagai orang-orang yang ada di dalam kontennya, ataupun khususnya yang biasa disampaikan oleh pimpinan kami Bapak Ahmad Junaidi. Itu saja yang mungkin saya sampaikan saat ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barangkali ada hal-hal yang kurang tepat, kurang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.